ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangka salat berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah kitab yang ditulis atau disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, dan kitab ini disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya, yang terakhir kali kita bahas adalah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika beliau masih hidup itu beliau pernah memakai cincin yang di mana di cincinnya Nabi itu tertulis sebuah kalimat, yaitu Muhammadun Rasulullah. Ya, ini dibagi menjadi tiga. Jadi Muhammad, kemudian Rasul, kemudian Allah Allah ini yang di paling bawah. Karena kalau memanjang ini kan cukup memakan tempat, sehingga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang kita baca itu beliau cincin yang beliau pakai tertuliskan Muhammad Rasulun Allah, ya. Dan ini khusus untuk beliau. Ini khusus untuk beliau dengan lafaz tersebut. Dan beliau memakai cincin ini ada tujuannya, yaitu untuk semacam stempel. Jadi kalau beliau menulis surat ke pemimpin-pemimpin seperti pemimpin Romawi, pemimpin bangsa Persia, maka orang-orang Romawi dan Persia itu tidak mau menerima surat kecuali di situ ada semacam stempelnya. Oleh karenanya dari situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meminta dibuatkan cincin untuk sebagai tanda bahwasanya surat ini adalah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di pembahasan yang ke-14 dari buku ini, yaitu tentang babun ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan tentang pedang yang pernah dimiliki atau digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan muqaddimah atau penjelasan sebelum beliau menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada dalam pembahasan ini. Hadhihi tarjamatu wa kadzalika ba'du tarajim allati taliha tata'allaqu bi adawatil harbi allati istamalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini, kata Syekh Abdul Razak, adalah pembahasan yang terkait dengan peralatan-peralatan perang, ya, yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Fadzakara al-musannif rahimahullah awwalan sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu sifatuhu wa mimma suni'a wa maqbatuhu wa huwa dzalika min al-umur al-muta'alliqati bihi. Maka pembahasan yang pertama yang terkait dengan peralatan-peralatan perang yang pernah digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah yaitu hal-hal yang terkait dengan pedangnya Nabi.
Dari apa pedang ini terbuat? Ya, bagaimana bentuknya atau sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Wa aqdu hadhihi tarjamati ba'da tarjamati allati qablaha wa hiya an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi wa huwa alam nuqtatun latifah. Ya. Ketika Al-Imam At-Tirmizi membawakan hadis-hadis tentang pedangnya Nabi itu kayak gimana? Setelah Al-Imam At-Tirmizi membawakan hadis-hadis tentang cincin. Jadi sebelum pembahasan ini kan tentang cincinnya Nabi. Ya. Yang dimana cincin ini beliau gunakan untuk dibuat semacam stempel yang ditulis di atas, yang dicantumkan di atas surat-surat yang beliau tulis kepada raja-raja Persia dan Romawi. Ya. Maka di sini ada sebuah faedah kenapa Al-Imam At-Tirmizi membawakan pembahasan tentang cincin dulu, kemudian membawakan pembahasan tentang pedang. Wa hiya anna da'wata bil qalami wal lisani muqaddamatun 'alal muqatalati bis sayfi was sinan. Bahwasanya berdakwah dengan tulisan, berdakwah dengan lisan itu didahulukan sebelum berdakwah dengan peperangan atau dengan pedang dan tombak. Ya. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengajak, beliau menulis surat, ya beliau memerintahkan para sahabat untuk nulis surat. Karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta kepada para sahabat untuk nulis. Kemudian dikasih stempel, kemudian surat-surat ini dikirimkan ya ke ke bangsa-bangsa yang ada di sekitar Jazirah Arab, sekitar kota Madinah. Ya. Maka di sini Nabi mendakwahi mereka dulu dengan tulisan, mengajak mereka untuk masuk Islam, menawarkan kepada mereka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka mau, maka itu adalah kebaikan. Ya, makanya di sini sebelum membahas tentang masalah pedang yang ini terkait dengan peperangan atau jihad, maka dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan itu dikedepankan sebelum berdakwah dengan as-sayf was-sinan, sebelum berperang dengan pedang dan tombak atau panah. Ya. Fal khatamul ladzi kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ma ittakhadahu liyakhtima wa yatba'a ala mukatabatihi ilal muluki wa ru'asa. Apa yang beliau lakukan berupa memakai cincin atau membuat cincin itu beliau gunakan semata-mata untuk sebagai tanda ketika beliau mengirim surat-surat kepada para raja dan para pemimpin yang ada di sekitar kota Madinah, sekitar bangsa Arab, Jazirah Arab. Wahya mukatabatun bid'awati ilallah. Maka itu adalah tulisan-tulisan, seruan-seruan mengajak orang-orang untuk memasuki agama Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa ila dinihi wa ila siratihil mustaqim wa tahdhirihi mimma hum alaihi minal kufri billahi azza wa jalla. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bangsa-bangsa yang di sekitar kota Madinah atau sekitar Jazirah Arab supaya mereka masuk Islam. Ya. Dan Nabi juga memperingatkan tentang bahaya kesyirikan dan bahaya kekufuran. Ya. Wa takdzib bil haqqi alladhi ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam faqaddama awwalan dzikral khatam alladhi uttukhida li ajli da'wah summa ba'da dzalika dzikru ma yata'allaqu bis sayfi. Ya. Wa bihi yu'lamu anna da'wata bil qalami kitabatan wa bayanan wa idahan wa nushan wa tawjihan wa wa'dan muqaddamatun ala da'wati bis sayfi was sinan. Maka dalam hal ini semuanya terdapat pelajaran penting bahwasanya berdakwah itu diawali dengan lisan atau tulisan, penjelasan, nasihat. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, dan ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, yaitu dengan hikmah, dengan cara yang tepat, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, wal mau'idatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan perdebatan yang baik. Kemudian maka berdakwah dengan pedang atau dengan yang semisalnya ini adalah jalan yang terakhir setelah dakwah dengan lisan dan tulisan dan penjelasan. Kemudian di sini babu baca fi sifati sayfi Rasulillah, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, beliau menggunakan lafaz mufrad atau satu. Sayf ini kan mufrad atau bentuknya itu tunggal. Kalau dalam bahasa Arab jamak bentuk pluralnya sayf ini suyuf.
Ya. Ketika Al-Imam At-Tirmizi membawakan judul pembahasan ini dengan lafaz mufrad atau tunggal, saifun, ya, huna mufrad mudhafun. Ya, tapi di sini beliau menyandarkan saif. Jadi saif ini satu pedang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kaidah annal mufrada idza udifa fa innahu ya'um. Bahwasanya sesuatu yang mufrad kalau disandarkan kepada yang lain maka ini bentuknya umum. Kama kana lahu kama dzakara ahlul ilmi aksara min sayfin bal awsalaha ba'dhum ila tis'ati suyufin. Ya. Bahkan di antara para ulama, kata Syekh Abdul Razak, para ahli ilmu itu menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau memiliki sampai jumlahnya 9 pedang. Ya. Jadi pedangnya Nabi itu bukan hanya satu, tapi jumlahnya itu sampai 9 kata para ulama. Ya. Qad takunu ijtama'at indahu fi anin wahid. Yang 9 pedang ini kata para ulama ada pendapat yang pertama itu beliau miliki dalam satu waktu. Ya. Misalnya dalam satu waktu itu beliau punya langsung jumlah 9 pedang, 9 unit. Ya. Tapi ada pendapat yang lain waqad yakunu ya alaihi salatu wasallam lakaha fi awqatin mutafawiyatin wa huwal aqrab. Ada para ulama yang mengatakan bahwasanya 9 unit pedang ini beliau miliki dalam waktu-waktu yang berbeda. Ya. Di waktu-waktu yang berbeda. Misalnya pedang ini beliau memiliki di tahun ini, pedang yang lain di tahun yang berikutnya misalnya. Intinya, ya, kalau dalam penjelasan ini semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau kurang lebih memiliki 9 unit pedang yang beliau gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat tauhid. Kemudian dalam hal ini wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya yang berjudul Zadul Ma'ad, ya, itu beliau menyebutkan asma'a suyufihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan nama-nama pedangnya Nabi, ya. Jadi Nabi ini memiliki 9 pedang itu punya nama masing-masing, ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa jama'ah ba'du ahli ilmi fi baitaini fi syi'ri qala fiha. Bahkan para ulama menyebutkan 9 nama pedang ini dalam sebuah 2 bait syair, ya, 2 puisi. Ya, disebutkan lihana dina minal asyafi tis'un wa rasubu wal mikhdamu wal dzulfiqar qadibun hatfu wal battaru adbun wa qal'i wa ma'surul fujari. Ya, disebutkan dalam sebuah syair, yaitu para ulama menyebutkan, ya, lihana dina minal asyafi tis'un. Nabi junjungan kami memiliki 9 pedang yang bernama rasub. Yang pertama itu rasub, ya. Nama pedangnya Nabi yang pertama rasubu, ya, atau dalam bahasa Indonesia rasub. Wal mikhdam. Nama kedua adalah mikhdam. Ya. Kemudian dzulfiqar. Ya, dzulfiqar pakai qaf, ya, bukan pakai kaf. Ya, dzulfiqar. Kemudian yang keempat qadib. Kemudian yang kelima hatfun. Yang keenam yaitu al-battar. Yang ketujuh adbun, ya. Kemudian yang kedelapan maksur dan yang kesembilan al-fujar. Ini nama-nama pedang yang pernah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Jadi ada 9. Kurang lebih kata para ulama ada 9 unit, ya. Kemudian di sini baru Al-Imam Syekh Abdul Razak menjelaskan hadis-hadis berkaitan dengan bab ini. Hadis ke-105 dari urutan-urutan dalam kitab Syama'ilun Nabi. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan haddatsana Muhammad ibnu Basyarin qala haddatsana Wahab ibnu Utsairir qala haddatsana Abi an Qatadah an Anasin qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Hadis ini hadis ke-105 dari urutan yang ada dalam kitab ini, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu gagang pedangnya. Gagangnya itu kan tempat megangnya. Gagang pedangnya Nabi itu terbuat dari perak, ya, min fiddah. Jadi gagangnya, tempat pegangnya pedang ini itu kata Anas bin Malik terbuat dari bahan perak, ya.
Maka di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan annaha kanat masnu'atan min fiddah, bahwasanya di antara unsur atau bahan pembuatan pedang yang dimiliki oleh Nabi, gagangnya, tempat megangnya itu terbuat dari bahan perak. Ya. Syekh Abdul Razak memberikan komentar, memberikan penjelasan hadal hadisu in sabata fa innahu yadullu ala rukhsa fi tahliyati as-sayfi wa nahwihi min adawatil harbi bil fiddah. Seandainya hadis ini hadis yang sahih, ya, karena para ulama berselisih pendapat dalam kesahihan hadis ini. Seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ini menunjukkan keringanan bagi seorang laki-laki untuk membuat peralatan perang seperti pedang dari bahan perak. Ini keringanan, ya. Lakin fi sanadihi Jarir ibnu Hazim al-Azdi. Cuman dalam hadis ini terdapat seorang perawi, yaitu namanya Jarir bin Hazim al-Azdi. Wa huwa wa in kana siqatan illa annahu yudha'afu fi hadisihi an Qatadah. Jadi perawi ini detailnya para ulama dalam penjelasan masalah hadis, ya. Jadi perawi-perawi mana yang lemah, perawi-perawi mana yang terpercaya, itu mereka sangat teliti dan jeli dalam hal ini. Sebagaimana pemaparan Syekh Abdul Razak dalam pembahasan ini, ada seorang perawi namanya Jarir bin Hazim, yang dimana perawi ini asalnya itu memang terpercaya atau siqah. Cuman kalau perawi ini Jarir bin Hazim meriwayatkan dari Qatadah, wa hadzal hadisu min marwiyati an Qatadah, ya. Wa qad sabata fi sahihil Bukhari an Abi Umamah laqad fatahal futuhu qaumun ma kan hiliyatu suyufihim ad-dhahab wal fidda inna ma kanat hiliyatuhum al-alabi wal anaku wal hadid. Cuman dalam periwayatan hadis ini terdapat namanya Jarir bin Hazim, yang kalau Jarir ini meriwayatkan dari Qatadah, ini hadisnya didhaifkan oleh para ulama, ya. Didhaifkan oleh para ulama. Kemudian ada riwayat yang lebih sahih dari hadis ini, yaitu riwayat Bukhari dari seorang sahabat namanya Abu Umamah, yang dimana Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan qala laqad fatahal futuha qaumun, sungguh suatu kaum, yaitu maksudnya kaum di sini adalah Rasulullah dan para sahabat, itu telah memenangkan beberapa kali peperangan, telah memenangkan beberapa kali penaklukan atau pemenangan, ya. Kata Abu Umamah, inna ma kanat hiliyatuhum wa ma kanat hiliyatu suyufihim ad-dhahab wal fiddah. Hiasan pada pedang mereka bukanlah perak dan emas, ya, melainkan kulit binatang, timah dan besi, ya. Jadi di sini hadis yang 105 ini yang dikatakan di situ dari Anas bin Malik, bahwasanya gagangnya pedang yang Nabi ini terbuat dari perak. Ini riwayat ini menyelisihi riwayat yang lebih sahih dari Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, bahwasanya gagangnya pedang yang Nabi itu bukan terbuat dari emas atau perak, tapi terbuat dari kulit binatang atau terbuat dari timah atau besi, ya. Ini riwayat yang menurut Syekh Abdul Razak ini lebih sahih dibandingkan dengan riwayat dari Anas bin Malik tadi, karena ini jalurnya dari Qatadah, dari Jarir bin Hazim. Hadis yang 106, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, kata Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan jalurnya haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Mu'ad ibnu Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Abi Sa'id ibn Abil Hasan qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Hadis yang 106 ini hampir sama dengan hadis yang 105. Cuman jalurnya berbeda. Sa'id bin Abil Hasan al-Basri huwa akhul Hasan al-Basri. Al-Imam al-Ma'ruf wa qawluhu an Sa'id bin Abil Hasan qala kanat hada mursal. Adapun hadis yang 106 ini hadis yang mursal. Ya, hadis yang mursal karena hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in langsung menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada di situ disebutkan oleh sahabat, disebutkan oleh nama sahabat. Wa qad qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah aqwa hadhil ahadits hadis Sa'id ibn Abil Hasan wal baqiyatu dhi'af, ya. Kemudian hadis 107 Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan jalur beliau, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Sudron al-Basri qala haddatsana Talib ibnu Hujair an Hud wa huwa ibnu Abdullah ibnu Sa'din
an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Qala Talib fa sa'altuhu anil fiddah fa qala kanat qabi'atu sayfihi fiddah. Hadis yang 107 ini juga mirip dengan hadis yang 105 dan 106, yaitu riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, yaitu ketika peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, beliau memasuki kota Mekah dan beliau sambil membawa pedang waktu itu. Ya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fathi. Ketika Rasulullah memasuki kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah, membebaskan kota Makkah dari kesyirikan, maka wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Waktu itu beliau membawa pedang, yang di mana pedang beliau itu di antara bahan pembuatannya dari emas dan perak. Ya. Qala Talib huwa ibnu Hujar ar-Rawi an Hud qala fasa'altuhu anil fiddah. Maka aku bertanya, periwayat perawi hadis ini bertanya, aku bertanya apakah bahan itu betul-betul dari perak? Qala sa'altuhu anil fiddah qala kanat qabi'atus sayfi fiddah. Ya. Betul-betul, maka perawi hadis ini iya, pegangannya, gagangnya itu terbuat dari perak. Ka'anna su'al wa wallahu alam an mawdi'il fiddah minas sayfi wa qad sabaqa bayanu ma'nal qabi'ah. Hadis yang ke-108, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan haddatsana Muhammad ibnu Syuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibnu Abi Sa'id an Utsman ibnu Sa'din an Ibnu Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurata ibnu Jundub wa za'ama Samurata annahu sana sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Ya. Hadis yang 108 ini dari seorang ulama yaitu Ibnu Sirin. Beliau mengatakan sana'tu sayfi ala sayfi Samurata ibnu Jundub. Jadi Ibnu Sirin ini membuat pedang. Jadi mana bentuk pedangnya Ibnu Sirin ini seperti bentuk pedangnya Samurah bin Jundub, seorang sahabat namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Wa za'ama, dan Samurah ini bercerita, Samurah bin Jundub ini radhiyallahu anhu seorang sahabat itu beliau mengklaim, beliau mengaku bahwasanya bentuk pedangnya itu seperti bentuk pedang yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiyan. Ya, bentuk pedangnya Samurah seperti bentuk pedangnya Nabi, itu bentuk model Hanafiyan. Ya. Maksudnya Hanafiyan ini kata Syekh Abdul Razak adalah modelnya model Hanafiyan. Li'annahu kana ala hay'ati suyufi Bani Hanifah. Kenapa disebut dengan Hanafiyan? Karena bentuk pedangnya Nabi ini seperti bentuk pedangnya kabilah Bani Hanifah. Ya. Jadi waktu itu ada kabilah atau suku atau marga namanya Bani Hanifah. Sehingga pedang yang terbuat atau yang dibentuk, yang diproduksi oleh kabilah tersebut dinamakan dengan model Hanafiyan. Ya. Wa kanu ma'rufina bi husni sina'atis suyuf. Dan waktu itu kabilah Bani Hanifah ini memang terkenal dengan keahlian membuat pedang. Ya. Wa qila wusifa bihi li'annahu sana'ahu rajulun min Bani Hanifah. Atau juga ada yang mengatakan kenapa pedang yang dimiliki oleh Nabi yang ditiru sama Samurah bin Jundub ini disebut dengan Hanafiyan, karena waktu itu yang membuat pedangnya Nabi adalah seorang laki-laki yang berasal dari Bani Hanifah, ya, berasal dari kabilah Bani Hanifah. Ini hadis yang ke-108 dan 109, ya, yang menjelaskan tentang bentuk atau dari mana pedang ini dibuat, yaitu dari Bani Hanifah. Kesimpulannya, ini selesai pembahasan tentang pedang yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwasanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 9 unit pedang, ya, yang beliau miliki dalam waktu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan pedangnya Nabi ini murni, di situ tidak ada emas dan peraknya, murni dari besi, ya. Ada yang mengatakan dari kulit binatang salah satu bagiannya, ada yang mengatakan dari timah, ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan juga di antara unsur pembuatan pedang ini ada emas dan peraknya, ya. Ini menunjukkan kalau dalam masalah peralatan perang itu boleh terbuat dari perak, ya.
terlepas dari penjelasan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesohihan hadis yang menunjukkan tentang bahwasanya pedangnya Nabi itu ada bahan dari peraknya, ya. Karena riwayat yang lebih sahih sebagaimana disebutkan dari Sahih Bukhari dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, pedangnya Nabi itu murni terbuat dari besi, ya, atau kulit binatang dan tidak ada unsur emas dan perak. Yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang ke-15 dari buku ini yaitu masih tentang terkait tentang perang, ya, yaitu baju besi. Babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan tentang ciri-ciri atau sifat baju perang yang pernah dipakai atau digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak memberikan muqaddimah, aqadal muallif rahimahullah hadhihi tarjamata li bayani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha dir'a wa lubsahu fil harbi. Ini menunjukkan ketika Al-Imam At-Tirmizi membawakan hadis-hadis dalam hal ini menunjukkan bahwasanya dulu ketika Nabi itu berjihad, ketika beliau berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu beliau juga memakai baju perang untuk sebagai sebab, ya. Jadi kalau perang itu enggak cul-culan gitu para jamaah. Kebal, ditusuk kebal, karena panah kebal itu enggak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan manusia yang kebal. Berbeda dengan orang-orang yang di zaman kita yang mengklaim dirinya itu kebal, dibacok kebal, iris-iris kebal. Ini keluar dari pembahasan kita, ya, karena suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika perang beliau tetap memakai baju perang, baju besi, ya, sebagai salah satu sebab tetap hati itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wadir'u huwa libasun min hadidin yusna'u khilaqan, ya, yakil muqatil wa yahmihi biidznillah tabaraka wa ta'ala min darbin nabli was sayfi wa nahwi dzalika. Jadi baju besi ini atau ad-dir' adalah sebuah pakaian yang terbuat dari besi, ya, yang di situ terbuat dari besi yang sebagai pelindung untuk melindungi tubuh dan bagian-bagian penting untuk dari tebasan pedang, dari tusukan tombak dan anak-anak panah. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya baju dari besi. Jadi kalau kita bisa bayangkan berat, ya. Baju perang ini semacam dari besi untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dari sabetan pedang, dari hujaman-hujaman anak panah dan dari tombak-tombak musuh, ya. Wadir'uhu mufradun mudhafun fayufidul umum. Sama seperti yang sebelumnya, baju perang di sini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi bentuknya mufrad atau bentuknya tunggal dan disandarkan, maka ini bentuknya umum. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu aksaru min dir'in. Waktu itu kata Syekh Abdul Razak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki lebih dari satu baju besi, lebih dari satu baju perang, ya. Qala Ibnul Qayyim, beliau yaitu Syekh Abdul Razak menukil perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa kana lahu sab'atu adru'in. Waktu itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 baju perang, kata Ibnul Qayyim, ya. Zatul Fusul, ya, beliau memiliki 7 baju besi. Yang pertama bernama Zatul Fudul, ya, Zatu al-Fudul. Wa hiya allati rahanaha inda Abi Syaham al-Yahudi ala sya'irin li'iyalihi. Wa kana salasina so'an wa kana ad-dainu ila sanatin. Wa kanat ad-dir'u min hadidin wa datul wishah wa datul hawashi was sa'diyah wa fiddatun wal batra wal khirnaq. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah itu menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad itu bahwasanya Nabi itu memiliki 7 baju besi, ya, 7 baju perang. Jumlahnya 7. Kalau pedang dari berapa? Jumlahnya 9 unit. Adapun baju perang atau baju besi ini jumlahnya 7 unit, kata Ibnu Qayyim.
Dan ada nama-namanya, baju perang ini namanya ini, baju perang ini namanya ini, sebagaimana pedang tadi sama. Cuma yang disebutkan Ibnu Qayyim ini baju perang di antara yang dimiliki oleh Nabi namanya Dzatul Fudul. Ini yang pertama yang dimiliki, yang dipunyai oleh Nabi. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, dan inilah yang pernah digadaikan oleh Nabi kepada seorang Yahudi. Jadi Nabi SAW semasa hidupnya itu beliau pernah menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi. Karena waktu itu beliau nggak punya apa-apa. Nabi SAW itu nggak punya apa-apa, nggak punya dinar, nggak punya dirham, dan beliau butuh bahan makanan seperti gandum. Ya, akhirnya apa? Beliau menggadaikan ya baju perangnya ini kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok, ya 30 sok dari makanan pokok seperti gandum. Ya, dan itu beliau berhutang kepada orang Yahudi dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi gadai itu kan kita utang tapi ada barang jaminannya, gadai ini. Ya, jadi Nabi berhutang kepada salah seorang Yahudi dengan jaminan baju perangnya dalam waktu satu tahun. Ya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam labisa dir'a wa dir'aini. Ya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai memakai itu baju perang bukan hanya 1 lapis, tapi sampai 2 lapis. Ya, jadi didobel. Wa kana lahu sab'atu adru'in wa annahu sayyidul mutawakkilin 'ala Allah. Ya. Dan waktu itu memang beliau punya 7 baju besi, cuman dalam satu peperangan, dalam satu kali jihad itu terkadang beliau sampai memakai baju perang itu 2 lapis. Ya. Ma'annahu sayyidul mutawakkil, padahal Nabi SAW adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau mengambil sebab, ya, mengambil sebab. Waqad akhadha ahlul ilmi min dalika anna badlal asbabi lil himayati wal wiqayati wa nahwi dalika la yatanafa ma tawakkul. Ini menunjukkan bahwasanya mengambil sebab itu tidaklah bertentangan dengan namanya tawakal. Ya, jadi perlu kita mengambil sebab. Sama hanya ketika orang parkir motor itu kan sebagian tempat kan perlu dikunci apa? Kunci ganda kan gitu ya. Ini apa namanya sebab. Setelah kita parkir, kita kunci ganda, setelah itu apa? Tawakal. Kalau sudah dikunci ganda kok motornya dicuri, ya sudah. Ini qadarullahu wa masya'a fa'al. Ini semuanya terjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak. Apabila yang Allah berkehendak maka itulah yang terjadi. Ya. Jadi perlu tetap mengambil sebab. Setelah itu bertawakal. Sama halnya orang pengen mendapatkan rezeki, pengen mendapatkan keuntungan, pengen mendapatkan harta, maka dia mengambil sebab dengan berdagang, berbisnis, berniaga dan sebagainya. Tetap tawakalnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang Maha memberikan rezeki. Ini sama ya, ini dalam kehidupan kita tawakal itu penting, dan tawakal ini adalah amalan hati. Namun mengambil sebab ini juga tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berperang, berjihad bersama para sahabat, ya. Namun beliau juga tetap memakai baju perang. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu beliau sampai memakai 2 lapis baju besi. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak sebelum beliau membahas hadis-hadis ini ya tentang baju perang, bal haqiqatut tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa taala qa'imatun 'ala i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Maka hakikatnya tawakal itu menyandarkan hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafwidul amri ilaihi, dan menyerahkan urusan kepada Allah ya Subhanahu wa taala ma'abadil sabab, setelah dengan bersamaan dengan melakukan sebab. Misalnya kalau orang ya, kalau waktu itu misalnya Nabi atau para sahabat sudah memakai baju perang, baju besi, ternyata kok masih terkena sabetan pedang, terkena anak-anak panah, maka ini sudah, itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah menjalankan sebab dan sudah menjalankan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yata'allaqu qalbuhu bis sabab. Wa inna ma yakunu mutawakkilan 'ala Allah Subhanahu wa taala mufawwidan amrahu ila Allah. Yang penting hatinya manusia itu enggak boleh bergantung kepada sebab. Ya. Dan hati ini harus senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kan terkadang orang itu sudah dia mau buka bisnis, mau melakukan bisnis ini, dia sudah prediksi
bahkan mendatangkan mentor yang paling ahli di bidangnya. Pokoknya sudah diprediksi semuanya. Ya, sudah diperkirakan. Namun ujung-ujungnya bisnisnya gagal, usahanya hancur dan sebagainya. Maka ya sudah, kalau orang ini yang masalah itu kalau orang ini menggantungkan hatinya kepada bisnisnya tadi. Dia lupa menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau terjadi apa-apa dalam bisnisnya misalnya, orang ini akan mudah stres, mudah tertekan dan sebagainya, karena dia menyandarkan semuanya kepada bisnis yang dia miliki saat ini. Ya. Ini berkaitan dengan masalah tawakal karena ada kaitannya dengan memakai baju perang, yang ini merupakan adalah sebab, ya, mengambil yang namanya sebab. Kemudian di sini hadis nomor 110 dari urutan yang ada dalam kitab ini. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan jalur beliau. Hadatsana Abu Sa'id Abdullah ibnu Sa'id al-Ashajju qala hadatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Abbad an Abdullah ibn Zubair an abihi an jaddihi Abdullah ibn Zubair an Zubair ibn Awwam. Hadis nomor 110 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Zubair bin Al-Awwam. Ya, Zubair bin Al-Awwam. Qala, kata Zubair radhiyallahu anhu, kana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani. Ya. Kata Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin surga, Zubair bin Awwam ini, beliau cerita, dulu ketika perang Uhud, kata Zubair, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai 2 lapis baju perang, kata Zubair, di perang Uhud. Ya, fanahadu ila sakhrati falam yastati. Dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghampiri sebuah batu. Ya, hendak memanjat sebuah batu. Jadi waktu perang Uhud ini ada semacam kayak batu besar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memanjat batu, mau naik ke batu tersebut, naik di atas batu tersebut. Fanahadu ila sakhrati falam yastati. Ya. Waktu itu ada batu besar di perang Uhud ini. Nabi itu mau menaiki batu tersebut, mau manjat ke atasnya. Falam yastati, maka beliau tidak mampu. Ya, karena beliau memakai 2 baju perang yang berat, sehingga untuk mau naik ke atas batu tersebut beliau kewalahan. Falam yastati, beliau tidak mampu. Kata Zubair radhiyallahu anhu, fa aqada Talha tahtahu. Ya. Kemudian Nabi minta Talha, ya, radhiyallahu anhu, untuk beliau itu duduk. Dan Nabi memanjat pundaknya Talha supaya beliau bisa naik ke atas batu tersebut. Ya. Wa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa ala sakhra. Kemudian Nabi ini minta tolong Talha supaya Talha ini duduk, dan beliau menaiki punggungnya Talha tadi, manjat, kemudian beliau naik di atas batu tersebut. Hatta istawa ala sakhra. Ya, sampai beliau bisa berdiri dan bersemayam di atas batu besar tersebut. Qala, ya, kemudian Nabi mengatakan setelah beliau sampai di atas batu tersebut, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aujaba Talha. Ketika Nabi sudah berhasil, sudah di atas batu tersebut, maka beliau mengatakan aujaba Talha, ya. Yang artinya sudah semestinya Talha itu masuk surga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya Talha, ya, sahabat tadi yang nolong Nabi tadi, untuk bisa masuk surga. Di sini kita baca keterangan atau syarah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah terkait hadis nomor 110 ini. Di sini disebutkan, kana 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an wa huma datul fuduli wa fiddah allati asabaha ibn bani Qainuqa annahu kana sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Uhudin dhahara baina dir'aini isnain. Ya, ahduma fawqa al-akhar wa fi hadha mazidul himayati wal wiqayah. Jadi disebutkan dalam perang Uhud bahwasanya Nabi itu memakai sampai 2 lapis baju perang. Jadi lapis yang pertama, kemudian dilapisi lagi yang kedua. Ya, ini di perang Uhud. Kemudian di sini wa hadza la yunafi tawakkul. Ini sekali lagi tidak menafikan tentang tawakalnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'damul mutawakkilina. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Ya. Wa kana yalbasu li ummatihi wa dir'ahu, ya, li amatihi wa dir'ahu wal dhahara yawma Uhudin dir'aini waqtafa fil ghari salasan fa kana mutawakkilan fi sababi la ala sabab. Ya.
Jadi disebutkan dalam perang Uhud ini Nabi memakai 2 lapis baju perang. Dan sempat waktu itu beliau juga bersembunyi di perang Uhud untuk mengatur strategi. Karena perang Uhud ini kan kita tahu sendiri kejadiannya. Awalnya kaum muslimin itu sudah di atas angin, sudah mendapatkan kemenangan. Kemenangan sudah di hadapan mata. Ya. Cuman waktu itu kan ada di perang Uhud ini ada beberapa sahabat yang itu ditugaskan untuk di atas bukit untuk menghujami anak panah kepada pasukan kafir. Ya, setelah keadaan itu kaum muslimin sudah menang, maka pasukan pemanah ini awalnya mereka harus ingat kita tetap harus di sini. Apapun yang terjadi, menang atau kalah tetap di sini. Cuman beberapa orang atau hampir dari 50 pemanah ini hampir sebagiannya itu turun atau lebih. Ya, untuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Ini sudah aman, sudah enggak ada apa-apa. Akhirnya hampir semuanya itu turun untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Ya. Kemudian setelah para pemanah yang jaga-jaga di situ pada turun, akhirnya pasukan kafir melakukan serangan balik. Yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di antaranya adalah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam waktu itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud. Oleh karenanya waktu itu Allah turunkan firman-Nya, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, minkum man yuridud dunya. Ada di antara kalian yang menginginkan kehidupan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan ada di antara kalian yang menginginkan kehidupan akhirat. Kemudian tapi Allah sudah memaafkan para sahabat. Allah sudah mengampuni dosa-dosa para sahabat yang mereka waktu itu turun dari bukit itu untuk mengambil harta rampasan perang. Ya. Cuma dalam hal ini saja Allah tegur para sahabat. Ya. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, bahwasanya Allah Maha mengetahui isi hati seseorang. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang orang-orang itu memang inginnya kehidupan dunia. Yang dipikir dunia, harta, ya, lupa akhirat, lupa mencari bekal akhirat. Ada di antara kalian yang memang betul-betul tujuannya itu akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Ya, jadi ini kita juga ambil pelajaran. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini tujuan kita itu apa? Apakah tujuan utama kita akhirat atau murni pure tujuan kita dunia? Ya, ini Allah Maha tahu. Kembali kepada pembahasan. Jadi dalam perang Uhud ini Nabi SAW memakai 2 lapis baju perang. Ini sebagai bentuk usaha tetap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nahada ila sakhrati falam yastati. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ketika itu Nabi mau menaiki sebuah batu, beliau tidak mampu. Qad yakunu adamu istita'atihi sallallahu alaihi wasallam linuhud ala sakhrati liuluwiha wa irtifaiha. Bisa jadi ketika Nabi mau menaiki batu yang besar itu karena batu ini terlalu tinggi. Ya, jadi sulit untuk dijangkau. Wa qad yakun lisiqali dir'ainil lataini kanata alaihi. Bisa jadi beliau enggak mampu naik ke batu tersebut karena 2 baju perang yang berat yang beliau pakai. Ya. Wa qad yakunu bisababil isabati allati asabatu fi maraqati Uhudin kullu dzalika mutam. Atau karena waktu itu beliau mau naiki sebuah batu, beliau tidak mampu karena sudah banyak luka-luka yang beliau alami. Ada beberapa luka yang ada di tubuh beliau ketika perang Uhud itu terjadi. Ya. Jadi ini banyak kemungkinan. Kemudian fa'aqada Talha tahtahu. Waktu itu Nabi talaba min Talha radhiyallahu anhu an yaqauda tahtahu liyakuna mislu sullam fa yanamaka minas suudi ala sakhra. Ya. Waktu itu Nabi SAW ingin menaiki sebuah batu yang besar dan beliau enggak mampu. Akhirnya beliau minta Abu Talha untuk duduk dan beliau minta tolong untuk menginjak pundaknya Abu Talha dan beliau bisa menaiki batu tersebut. Yes. Fayatamakana minas suudi ala sakhra. Wal hikmatu min hada, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok berkeinginan kuat menaiki sebuah batu atau berdiri di atas batu yang besar tersebut? Maka hikmahnya kata Syekh Abdul Razak, ya. Wal hikmatu min hada nuhudi la sakhra hiya min ajli an yarahul muslimun. Ya. Supaya pasukan-pasukan muslim itu bisa melihat beliau. Ya. Al-qaribu minhum wal bait, yang dekat ataupun yang jauh. Ya. Karena di antara yang kita dapatkan di perang Uhud ini tersebar berita bahwasanya Nabi itu terbunuh di perang Uhud ini. Itu yang membuat lemah, di antaranya yang membuat lemah para sahabat, yang membuat down. Ya. Akhirnya waktu itu Nabi naik di atas batu, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu masih hidup. Ya.
fayatma'innu ala hayatihi wa yafrahu bidzalik, supaya para sahabat itu tenang dan mereka gembira, oh ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau masih selamat, masih hidup, ya. Supaya mereka hatinya menjadi kuat lagi dan semangat untuk berjihad lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika an yajtami'u haulahu fata'udu lahum al-quwwa wasyauqa fil istima', ya. Jadi ini tujuannya. Tujuannya yaitu Nabi mengabarkan kepada para sahabat ini beliau itu masih ada dan masih hidup. Hatta stawa ala sakhra, yaitu hatta ala wartaba, sampai beliau betul-betul menaiki batu itu dan beliau berdiri kokoh di atas batu tersebut. Li'anna hadha huwa ma'na al-istiwa fi lughatil Arab. Ya, inilah yang dimaksud dengan makna bersemayam dalam bahasa Arab, yaitu ala wartafa, tinggi dan dan kokoh, ya. Kemudian di sini beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berhasil menaiki batu tersebut, maka beliau berkata, aujaba Tolha, sudah sempatasnya Tolha ini masuk surga. Aujabatlah, maksudnya di sini wajabatlahul jannah, maka Tolha ini salah satu sahabat yang sudah juga dijamin surga. Fatolhahu wa kadzalika Zubair ar-rawi lil qissa kilahuma minal asyaratil mubasysyirina bil jannah. Dan Tolha ini termasuk juga 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Termasuk Zubair yang meriwayatkan kisah ini tadi adalah Zubair bin Awam. Ini juga sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Ini hadis nomor 110 dari kitab Syama'ilun Nabi. Yang hadis nomor 111 yaitu haddatsana Muhammad, al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya, haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainata an Yazid ibnu Khusaifata an Isa ibn Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma. Ya, ini hampir sama. Hadis nomor 111 ini yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perang di hari Uhud, di perang Uhud itu beliau memiliki 2 baju besi yang beliau pakai, ya. Memiliki 2 baju besi yang beliau pakai untuk melawan orang-orang kafir, ya. As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis nomor 111 ini adalah seorang sahabat namanya Sa'ib bin Yazid, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, As-Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu anhu sahabiyyun shahirun hujja bihi fi hajjatil wada. Sa'ib bin Yazid ini seorang sahabat yang masih kecil waktu itu, ya. Dan beliau mengikuti haji wada, ya, yang dimana beliau masih kecil. Wa huwa ibnu sab'i sinin, waktu itu umurnya masih 7 tahun, ya. Wa huwa akhiru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan fil Madinah. Dan Sa'ib bin Yazid ini adalah sahabat Nabi yang terakhir kali meninggal di kota Madinah. Ya, jadi sahabat-sahabat yang lain sudah pada meninggal. Sa'ib bin Yazid ini sahabat Nabi yang terakhir kali meninggal di kota Madinah. Haitsu mata amin wahidin wa tis'ina lil hijrah. Waktu itu Sa'ib bin Yazid meninggal tahun 91 Hijriah, ya. Yang meriwayatkan hadis nomor 111. Dan ini kalau kita sebutkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, Sa'ib bin Yazid ini mengikuti haji wada, ya, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena waktu itu Nabi berhaji itu 1 kali seumur hidup. Seumur hidupnya Nabi itu hajinya 1 kali. Kalau umrah, seingat saya beliau umrah itu 4 kali. Ya, umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya itu umrahnya 4 kali, hajinya itu 1 kali, itu namanya haji wada. Dan Sa'ib bin Yazid ini waktu itu ikut haji wada, ya. Tapi umurnya 7 tahun. Ini dalam masalah fikih, kalau seorang anak itu belum balik, kemudian diajak haji sama orang tuanya, karena orang tuanya punya fulus, dihajikan sama orang tuanya, diajak haji, maka anak ini kalau dia balik, dia harus tetap menunaikan ibadah haji, karena kewajiban hajinya belum gugur, karena dia belum balik waktu itu. Kalau sudah balik dan dia mampu, maka dia berhaji lagi untuk dirinya, ya. Kemudian pembahasan yang ke-16 kita tambahkan sedikit, ya. Babu maja fi sifati mihfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembahasan tadi sebelumnya tentang tentang pedang dan tentang baju besi. Kalau yang ke-16 ini yaitu babu maja fi sifati mihfar. Mihfar ini bahasa Arab. Kalau diterjemahkan itu semacam kayak topi besi, ya. Jadi penutup kepala terbuat dari besi,
Ya, penutup kepala yang terbuat dari besi. Kalau tadi kan bajunya, baju besi, ya itu namanya dir'un, pakai ain dir'un. Kalau di sini mighfar, yaitu topi atau semacam penutup kepala yang terbuat dari besi yang digunakan oleh seorang prajurit dalam berjihad atau dalam peperangan. Di sini disebutkan ya al-mighfar minal ghafri wa huwa sitr. Dalam bahasa Arab kata mighfar itu terambil dari kata al-ghafru, ghafara yaghfiru, al-ghafru wa huwa as-sitr, yaitu artinya penutup. Ya, oleh karenanya ini kalau kita ingat istilah istighfar. Istighfar ini kan memohon ampun. Itu dari kata ghafara. Ya, ini kalau dalam masalah sharaf itu dari 3 huruf gha, fain, al-ghain, kemudian dari fa, kemudian ra. Itu artinya menutup. Jadi ketika seseorang istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu include di dalamnya seorang hamba minta kepada Allah supaya Allah menutupi dosa-dosanya, kan begitu? Ya. Karena kita semuanya ini punya dosa para jemaah. Kita semuanya punya dosa, cuman dosa kita masih ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita, aib kita dibongkar sama Allah, ya sudah. Manusia akan tahu siapa diri kita sesungguhnya. Ya. Makanya kalau kita istighfar, itu diantaranya selain kita minta ampun kepada Allah, mohon ampun, maka di situ kita minta Allah menutupi aib-aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Sebagai ini kembali ke pembahasan al-mighfar. Dari kata al-ghafru wa huwa as-sitr, yaitu menutupi. Karena seorang kalau pakai mighfar ini menutupi kepalanya untuk mengambil sebab ketika terjadinya peperangan, mengambil sebab, ya, tetap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma yalbasuhul muqatil fawqa ra'sihi. Ini adalah yang dipakai oleh prajurit atau kesatria di saat mereka berperang, ya, untuk melindungi kepalanya. Terbuat dari besi, disebutkan ya yusna'u minal hadidi. Hal ini terbuat dari besi atau baja, ya. Minal lil himayatir ra'si minan nabli wa darbis sayfi wa nahwi dzalika. Ini digunakan untuk melindungi kepala dari sabetan pedang, dari tombak, dan dari anak-anak panah. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu, memakai baju perang, memakai topi atau penutup kepala dari besi, ya. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya memang ini manusia laki-laki zaman dulu itu orangnya kuat-kuat. Pakai baju besi, pakai penutup kepala juga dari besi untuk melindungi diri, mengambil sebab dalam peperangan. Hadis nomor 112 dari kitab Sama'ilun Nabi. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad beliau, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Malik ibnu Anas an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis nomor 112 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Ya. Anas bin Malik mengatakan waktu itu Nabi SAW memasuki kota Mekah dan beliau memakai baju topi dari besi, memakai mighfar. Ya. Ketika beliau ini memasuki kota Mekah ini ketika peristiwa Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya. Ketika beliau memasuki kota Mekah, wa alaihi mighfar, kata Anas bin Malik, beliau memakai topi atau penutup kepala dari besi, mighfar. Ya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi ketika beliau sudah sampai kota Mekah, masuk ke kota Mekah, maka dikatakan kepada Nabi, faqila lahu hadza ibnu Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, ini ada laki-laki namanya Ibnu Khatal. Ya. Ada laki-laki namanya Ibnu Khatalin. Ibnu Khatalin, kha sama taf. Ibnu Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia bersembunyi di dinding Ka'bah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan uqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ya, bunuhlah dia. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, itu beliau masih memakai mighfar, yaitu penutup kepala dari besi untuk melindungi diri. Ya. Wa sayati ba'da hadits tarjamat annahu kana dakhala Makkah yaumul fath wa alaihi imamatun sauda. Nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya dalam redaksi yang lain, riwayat yang lain, Nabi memasuki kota Mekah itu juga beliau memakai sorban berwarna hitam. Ya.
Jadi pertama kali masuk kota Mekah beliau memakai penutup kepala dari besi. Setelah keadaan aman, maka beliau copot penutup kepala dari besi ini dan beliau memakai sorban dari berwarna hitam. Ya. Fala tanafi, tidak ada hal yang bertentangan dalam hal ini. Li'annahu minal mumkin an yakuna qad jama'a bainahuma. Ya. Karena mungkin saja dua riwayat ini dikumpulkan. Fal mighfaru yumkinu an yulbasa wahdahu wa yumkinu an tulbasa tahtahu al-qalansuha. Ya. Maka bisa jadi mighfar ini dipakai jadi kepala ini langsung ditutupi dengan baju besi atau penutup kepala dari besi, atau kepala ini ditutupi dengan sorban atau qalansuha kemudian ditutupi dengan mighfar. Ya. Wa yumkinu an tulbasa fawqahu al-imama aw annahu aqaba dukhulahu nazal mighfar summa labisa al-imamata sauda. Kemudian ketika Nabi sudah sampai di kota Mekah, masuk ke kota Mekah, dikatakan kepada beliau, "Hada ibnu Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah." Ya Rasulullah, ini ada musuh namanya Ibnu Khatal. Dia berlindung di baliknya dinding-dinding Ka'bah. Ya. Ja'a fi riwayat annal qaila huwa Sa'id bin Khurais. Siapa Ibnu Khatal ini? Ya, yang di sini Nabi perintahkan supaya laki-laki ini dibunuh, Ibnu Khatal. Yang ketika Nabi masuk ke kota Mekah, peristiwa penaklukan kota Mekah, Ibnu Khatal ini sembunyi di balik dinding-dinding Ka'bah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, Ibnu Khatal ini ahadul alladina ahdarun nabiyya alladina ahdaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam damahum yaum fathi Makkah. Ibnu Khatal ini salah satu orang yang darahnya dihalalkan oleh Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Wa amara biqatlihim aina ma wujidu fil khilli wal haram. Jadi Ibnu Khatal ini diperintahkan oleh Nabi supaya dibunuh, baik di tanah haram atau di tanah halal. Ya. Enggak peduli, pokoknya kalau ketemu sama orang ini bunuh dia. Wa kana min amrihi annahu aslama. Wa kana ma'u khadimun muslimun yakhdumu. Ibnu Khatal ini waktu itu beliau sudah masuk Islam, Ibnu Khatal. Dan beliau punya budak. Budaknya juga masuk Islam, ya. Budaknya juga masuk Islam. Summa irtadda. Kemudian Ibnu Khatal ini masuk Islam, kemudian murtad lagi. Ya, murtad lagi, balik kepada kekufuran. Setelah dia murtad, budaknya yang sudah masuk Islam dibunuh sama dia. Ya, budaknya yang sudah masuk Islam dibunuh sama Ibnu Khatal ini. Ya. Wa akhadha yahjun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum. Kemudian Ibnu Khatal ini enggak cukup dia murtad. Kemudian dia mencaci maki Nabi, menghina Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Wa takhadha kinataini tughanniyani lahu bihijain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Khatal ini memanggil biduan-biduan wanita untuk bernyanyi, untuk mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Dan mencaci maki Nabi dan para sahabat. Oleh karenanya orang ini bahaya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat kalau ketemu sama orang dibunuh, dimanapun dia berada, mau di tanah yang halal atau di tanah haram, bunuh dia. Ya, karena sudah keterlaluan, kurang ajarnya laki-laki namanya Ibnu Khatal ini. Ketika peristiwa penaklukan kota Mekah, para sahabat ketemu sama orang, ya Rasulullah, ini namanya ini Ibnu Khatal, dia sedang bersembunyi di belakangnya dinding-dinding Ka'bah. Maka Nabi perintahkan uqtuluhu. Fa'amruhu sallallahu alaihi wasallam biqatlihi aina ma wujida. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat membunuh laki-laki tersebut di manapun dia berada. Ya. Inna qatiluhu Abu Barzah al-Aslami wa qilahu rudalika qatalahu baina rukni wal maqam. Ya, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang membunuh laki-laki namanya Ibnu Khatal ini adalah seorang sahabat namanya Abu Barzah al-Aslami. Ada juga yang meriwayatkan selain beliau yang membunuh Ibnu Khatal ini. Ya. Maka Ibnu Khatal ini dibunuh oleh para sahabat di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Ya, di antara tempat tersebut. Kemudian hadis nomor 113. Insyaallah kita tutup dengan pembahasan hadis ke 113 ini ya. Kata Al-Imam At-Tirmizi, beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam At-Tirmizi berkata, hadatsana Isa ibnu Ahmad, qala hadatsana Abdullah ibnu Wahab, qala hadatsani Malik ibnu Anas, an Ibnu Syihab, an Anas ibnu Malik. Ini hadis nomor 113 masih dari sahabat yang sama, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah ketika peristiwa penaklukan kota Mekah, yaitu Fathu Mekah. Wa ala ra'sil mighfar. Ya. Dan di atas kepala beliau, waktu itu di kepala beliau memakai mighfar, yaitu penutup kepala dari besi,
Ya. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Ketika Nabi memasuki kota Mekah dan keadaan sudah kondusif, maka beliau melepas mighfarnya tadi, dilepas. Ketika beliau melepasnya, maka ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, ini ada Ibnu Khatal. Dia sedang bersembunyi di balik dinding-dinding Ka'bah." Maka Nabi mengatakan, "Uqtuluhu," maka bunuhlah dia. Qala Ibnu Syihab, ya seorang rawi bernama Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik, "Wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idin muhriman." Dan telah sampai kepadaku bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, ya, memasuki kota Mekah, itu beliau dalam keadaan tidak berihram, ya, dalam keadaan sedang tidak ihram, ya. Hadhihi tariqun ukhra li hadis an, ini adalah redaksi yang lain dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena seseorang ketika memasuki area Ka'bah, ketika memasuki area Masjidil Haram, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sedang apa? Ihram. Ihram untuk haji atau umrah. Kemungkinan yang kedua, orang memasuki Masjidil Haram tanpa sedang apa? Sedang ihram. Dia cuma ke Masjidil Haram cuma salat 5 waktu dan sebagainya. Ini kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan ini ketika Nabi SAW memasuki kota Mekah dalam keadaan untuk menaklukkan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, dan beliau sudah sampai di Masjidil Haram dekat sama Ka'bah, beliau sedang tidak berihram, ya, sedang tidak berihram. Maka beliau pakai pakaian biasa, tidak memakai pakaian ihram. Karena kalau orang itu sedang berihram untuk haji atau umrah, otomatis dia pakai apa? Pakaian ihram yang berwarna putih, 2 lembar kain, ya, yang di atas namanya apa? Rida, yang bawah namanya apa? Izar, ya. Rida ini bagian atas, yang bagian bawah namanya izar. Ini 2 lapis pakaian ihram yang berwarna putih. Waktu itu Nabi SAW tidak memakai pakaian ihram, ya. Ini redaksi yang lain dari riwayat Anas bin Malik. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan atau komentar, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul Makkah muhriman. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah sedang dalam keadaan tidak berihram. Ya. Wa mimma yashhadu lidzalika, dan yang menguatkan akan hal ini adalah penjelasan setelah ini tentang, ya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu dakhala Makkah yaumul fathi wa alaihi imamatun sauda. Waktu itu Nabi SAW memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, beliau memakai imamah atau sorban berwarna hitam, ya. Jadi kalau orang sedang ihram itu kan dia tidak boleh menutupi apa? Kepalanya kan harus dibuat terbuka, nggak boleh ditutupi dengan peci, nggak boleh ditutupi dengan sorban, nggak boleh ditutupi dengan apapun. Pokoknya kepala laki-laki kalau sedang ihram itu terbuka. Ya, kalau payung kan boleh, payung kan nggak nempel ke kepalanya orang. Ya, kalau cuaca panas boleh kita pakai payung. Tapi kalau sedang ihram ini tidak boleh kepalanya laki-laki ini tertutupi dengan sesuatu apapun. Ya, makanya di sini di antara redaksi yang menguatkan bahwasanya ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW masuk ke kota Mekah, itu beliau memakai penutup kepala dari besi, kemudian beliau lepas. Ketika beliau lepas itu beliau sedang memakai sorban yang berwarna hitam. Ini menunjukkan dan menguatkan bahwasanya waktu itu beliau tidak sedang berihram. Wa yustafadu min hada, ya. Dan ini ada sebuah faedah, anna man arada dukhula Makkah li hajatin wa laysa min niyyati an yukhrij, anna man arada dukhula Makkah li hajah. Ini ada sebuah pelajaran, kalau seseorang memasuki kota Mekah untuk suatu keperluan, ya, wa laysa min niyyati an yukhrim, dan memang waktu itu tidak ada niat baginya untuk berihram, fa laysa alaihi an yalbasal ihram, ya, maka tidak perlu baginya untuk memakai pakaian ihram karena memang niatnya bukan untuk berihram. Wa innama lubsal ihrami yalzamu man arada dukhula Makkah hajan aw mu'tamiran. Adapun memakai pakaian ihram ini adalah diharuskan bagi orang-orang yang memasuki kota Mekah dalam keadaan berihram, baik itu untuk haji ataupun untuk umrah, ya, untuk haji atau untuk umrah. Ini pembahasan tentang al-mighfar, ya, al-mighfar, yaitu penutup kepala yang terbuat dari besi yang pernah digunakan oleh Nabi SAW semasa hidupnya. Jadi ini yang bisa kita bahas, yaitu 3 pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang pedangnya Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki 9 pedang dalam waktu yang berbeda-beda. Kemudian pembahasan tentang dir'un, yaitu baju perang yang pernah digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau punya 7 unit baju perang atau dir'un. Salah satunya pernah digadaikan kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan, untuk utang makanan. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memilih hidup sederhana. Ya, kalau beliau mau kaya, pasti Allah kabulkan beliau menjadi orang yang kaya raya. Namun beliau lebih memilih hidup yang sederhana dan apa adanya. Bahkan beliau pernah berhutang untuk membeli makanan. Jaminannya atau barang yang digadaikan adalah baju perangnya. Ini kepada orang Yahudi, beliau utang 30 sok makanan untuk keluarga beliau. Ini dalam waktu selama satu tahun. 1 tahun ini akan dilunasi. Kalau enggak, jadi gadai itu kan kita utang ada barang jaminannya. Kalau selama 1 tahun misalnya utang ini belum bisa ditebus, maka barang jaminan ini menjadi pemilik orang yang memberikan hutang. Cuman gadai ini juga ada fikihnya ya. Kalau menggadaikan barang itu kita harus paham fikihnya. Kalau misalnya orang itu utangnya 15 juta, jaminannya BPKB kan begitu ya, jaminannya BPKB motor. Kalau 15 juta misalnya waktunya 1 tahun. Kalau 1 tahun ini orang ini belum bisa melunasi 15 juta, maka otomatis BPKB ini kan milik kita kan. Tapi jangan lantas menjadi milik kita. BPKB ini dijual dulu motornya. Kan utangnya cuma berapa? 15 juta. Kalau BPKB dan motornya ini dijual, ternyata laku 20 juta, yang kita ambil cuma berapa? 15 juta. 5 juta kasihkan kepada orangnya, jangan di PKB gitu. Ini zalim namanya. Ya, ini kan bisa jadi gadai seperti ini terjadi. Orang utang, jaminannya ini. Orang ini nggak bisa melunasi, akhirnya jaminannya dipek semuanya sama orang yang memberikan. Ini namanya zalim. Ya. Jadi utangnya berapa? Kalau 15 juta ya sudah, kita ambil 15 juta, sisanya kasihkan lagi kepada orang yang punya barang tersebut. Ya. Ini gadai yang perlu kita pahami. Kemudian juga yang terakhir yang kita bahas adalah tentang topi penutup kepala yang terbuat dari besi atau namanya mihfar yang pernah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang imamah atau sorban yang pernah digunakan oleh Nabi, juga tentang sarung atau izar yang pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.